Timnas Indonesia fix ketemu Korea Selatan tepat diumumkan AAFC tadi malam di Piala Asia U17. Nova Arianto langsung minta ke PSSI agar Shin Tae-yong ditunjuk lagi untuk mendampinginya karena STY tahu betul cara kalahkan Korea dan lolos ke Piala Dunia tahun ini. PSSI kabulkan permintaan Nova, dan Shin Tae-yong akhirnya kembali ke Indonesia gak jadi pulang ke Korea. Dikontrak jadi supervisor Nova Arianto selama 3 tahun. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini langkah Nova untuk ke Piala Dunia. Simak video sampai selesai. Lanjutan Liga Italia Serie A, Venezia melawan Verona. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes cetak 2 gol sekaligus di menit ke-47 dan 66 dan bawa Venezia hancurkan Verona dengan skor telak 4-0. Dan bawa Venezia merangsek ke papan tengah jadi harapanku. Di sisi lain ini detail kabar terbaru soal J. Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah doa publik terkabulkan lagi untuk kesekian kalinya. Nih, info A1 eksklusif hanya di channel Indonesian Soccer. Khusus subscriber setia untuk kalian. Timnas Indonesia makin mengerikan. Gelandang Feyenoord siap dinaturalisasi, tinggal tunggu dihubungi PSSI. Dia berinisial DVDH. Wah, keturunan grade A kah? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Rapat Exco PSSI memutuskan menjadikan Alex Pastor menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert diturunkan sebagai asisten pelatih karena tenaganya hanya dibutuhkan untuk rekrut pemain keturunan. Dan Alex Pastor minta PSSI agar Shin Tae-yong kembali masuk ke tim kepelatihannya karena Shin Tae-yong yang bisa angkat potensi pemain lokal. PSSI kabulkan permohonan Pastor di kantor PSSI. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, legenda Belanda ini blak-blakan ternyata Alex Pastor disebut gini di Timnas. Wah, kejutan apa lagi ini? Temukan semuanya di sini. Yes, alhamdulillah kabar bahagia Jumat berkah ini semua jelas berkat kejelian Pak Erick Thohir. Nasib oleh Romain di Timnas Indonesia. Pelatih Oxford United ungkap janji mengejutkan. Pelatih Oxford United mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan terkait masa depan oleh Romain. Apakah pemain muda ini benar-benar akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Simak penjelasan lengkapnya yang akan membuat Anda terkejut. Mengapa Robin Mirisola bisa jadi kunci sukses Timnas Indonesia? Ini 4 keuntungan yang akan didapatkan Robin Mirisola bisa menjadi faktor penting bagi Timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Apa saja keuntungannya? Temukan mengapa pemain ini sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Bisa bikin fans Timnas bahagia dan berpesta. Simak detailnya di sini. 1. Nama ini bikin kaget dan bisa gemparkan tanah air. Ini 3 kandidat asisten pelatih lokal yang dianggap ideal untuk Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Aji Santoso memberi bocoran mengenai 3 nama asisten pelatih lokal yang menurutnya sangat cocok mendampingi Patrick Kluivert. Siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut? Tonton selengkapnya di video ini. FIFA putuskan berikan kemudahan khusus demi bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memperbolehkan Mitchell Bakker dinaturalisasi tanpa lewat proses DPR, cukup lewat perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI jadi harapanku. Di sisi lain, Exco Arya Sinulinga bocorkan hal baru soal pemain ini. Penasaran? Simak baik-baik. Mantap, memang anak muda ini levelnya sudah kelas dunia. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Marcelino Ferdinand temui FIFA dan bawa-bawa sosok Cristiano Ronaldo, sang maestro sepak bola dunia yang lebih hebat dari Lionel Messi. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak penjelasannya berikut ini. Media Australia akui kehebatan Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Ancaman yang tak bisa diremehkan. Media Australia kini mulai melirik serius kekuatan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa saja yang dikatakan oleh media negeri kanguru ini mengenai potensi ancaman besar dari skuad Garuda? Simak penjelasannya di video ini.
Alhamdulillah resmi tepat hari ini diumumkan, langsung dibocorkan PSSI melalui Bu Vivin Cahyani, 2 pemain naturalisasi siap gabung Timnas Indonesia, sosoknya jelas bikin kaget dan banyak yang belum tahu. Siapakah kedua sosok tersebut? Simak baik-baik di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Timnas Indonesia fix ketemu Korea Selatan tepat diumumkan AFC tadi malam di Piala Asia U17. Nova Arianto langsung minta ke PSSI agar Shin Tae-yong ditunjuk lagi untuk mendampinginya karena STY tahu betul cara kalahkan Korea dan lolos ke Piala Dunia tahun ini. PSSI kabulkan permintaan Nova, dan Shin Tae-yong akhirnya kembali ke Indonesia gak jadi pulang ke Korea. Dikontrak jadi supervisor Nova Arianto selama 3 tahun. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini langkah Nova untuk ke Piala Dunia. Simak video sampai selesai. Menanggapi hasil drawing yang baru saja diumumkan, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengakui bahwa timnya akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasalnya, ketiga lawan yang tergabung dalam grup C merupakan juara grup di babak kualifikasi. Kita berada satu grup dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Mereka semua adalah tim juara grup di kualifikasi, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal, jelas Nova. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Nova mengungkapkan bahwa Timnas U17 Indonesia akan melakukan beberapa uji coba sebagai bagian dari persiapan. Salah satunya adalah pemusatan latihan di Yogyakarta pada bulan Februari, serta rencana pemusatan latihan di luar negeri pada bulan Maret sebelum akhirnya bertolak ke Arab Saudi. Semoga rangkaian persiapan ini bisa membantu para pemain dalam meningkatkan kesiapan dan pengalaman mereka sehingga dapat tampil optimal di turnamen nanti, tambahnya. Nova juga mengharapkan agar uji coba yang dilakukan nantinya melibatkan lawan-lawan yang berkualitas agar para pemain dapat semakin terasa untuk menghadapi Piala Asia U17. Semoga kami bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas sehingga para pemain dapat semakin siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia nanti, tambahnya. Tak lupa Nova mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U17 dalam perjalanan mereka menuju turnamen mendatang. Saya berharap doa dan dukungan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia agar kami bisa berprestasi, tutupnya. Tentu saja, tantangan besar ini juga menjadi kesempatan bagi PSSI dan Menteri Erick Thohir untuk bekerja sama lagi dengan Shin Tae-yong, yang sudah terbukti sukses dengan tim U23 di Piala Asia U23 2024. Kalau bisa, sinergi ini akan semakin memperkuat peluang Indonesia di turnamen internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah kolaborasi antara PSSI, Erick Thohir, dan Shin Tae-yong akan semakin meningkatkan peluang Indonesia di Piala Asia dan bahkan Piala Dunia? Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Lanjutan Liga Italia Serie A, Venezia melawan Verona. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes cetak 2 gol sekaligus di menit ke-47 dan 66 dan bawa Venezia hancurkan Verona dengan skor telak 4-0. Dan bawa Venezia merangsek ke papan tengah jadi harapanku. Di sisi lain ini detail kabar terbaru soal Jay. Simak ulasannya berikut ini. Jadwal Liga Italia pekan ke-22 akan menyajikan pertandingan menarik antara Venezia yang diperkuat oleh bek Timnas Indonesia Jay Itzes melawan Verona. Selain itu, pekan ini juga akan menyuguhkan duel besar antara 2 klub top, Napoli melawan Juventus. Venezia saat ini tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Tim yang dilatih oleh Eusebio Di Francesco ini masih terpuruk di posisi ke-19 dari 20 peserta Serie A dengan raihan 15 poin. Namun mereka punya peluang untuk bangkit terutama setelah bertemu dengan Verona yang berada di posisi ke-18 dengan 19 poin, hanya 1 tingkat di atas Venezia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Pierluigi Penzo pada Selasa (28 Januari 2025) dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kualitas permainan hebat yang dimiliki Jay Itzes, tak heran jika dia diharapkan dapat tampil maksimal.
Dengan performa gemilang yang dimilikinya, Jay memiliki potensi untuk mencetak setidaknya 2 gol di laga ini dan membawa Venezia meraih kemenangan telak atas Verona. Bagaimana menurut kalian, apakah Jay Itzes bisa memenuhi ekspektasi dan membawa Venezia keluar dari zona degradasi? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabulkan lagi untuk kesekian kalinya. Nih, info A1 eksklusif hanya di channel Indonesian Soccer. Khusus subscriber setia untuk kalian. Timnas Indonesia makin mengerikan. Gelandang Feyenoord siap dinaturalisasi, tinggal tunggu dihubungi PSSI. Dia berinisial DVDH. Wah, keturunan grade A kah? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Satu lagi pemain keturunan dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini pemain yang sedang menjadi sorotan adalah Delano van der Heijden, gelandang muda asal Feyenoord. Yusa yang telah berbincang langsung dengan sang pemain mengungkapkan bahwa Delano berposisi sebagai gelandang serang dan saat ini masih bermain di tim Akademi Feyenoord. Saya bertemu Delano, gelandang Feyenoord di tim U21. Tapi dia sangat bagus. Posisinya adalah gelandang serang, kata Yusa kepada Arya. Yusa sendiri sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025, meski saat itu Delano sedang mengalami cedera. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke Timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau, ungkap Yusa. Lebih lanjut, Yusa menjelaskan bahwa Delano kini sedang menunggu untuk dihubungi PSSI guna melanjutkan proses naturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya, kalau bisa bergabung, bagus. Posisinya nomor 10. Dia pure gelandang serang, tambah Yusa. Delano van der Heijden sendiri diklaim memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu yang berasal dari Maluku. Meskipun saat ini masih berada di Akademi Feyenoord dan belum menembus tim utama, bakat dan potensinya tak diragukan lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Delano van der Heijden bisa memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Rapat ex-Co PSSI memutuskan menjadikan Alex Pastoor menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert diturunkan sebagai asisten pelatih karena tenaganya hanya dibutuhkan untuk rekrut pemain keturunan. Dan Alex Pastoor minta PSSI agar Shin Tae-yong kembali masuk ke tim kepelatihannya karena Shin Tae-yong yang bisa angkat potensi pemain lokal. PSSI kabulkan permohonan Pastoor di kantor PSSI. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, legenda Belanda ini blak-blakan ternyata Alex Pastoor disebut gini di Timnas. Wah, kejutan apa lagi ini? Temukan semuanya di sini. Legenda sepak bola Belanda, Wesley Sneijder, memberikan prediksi menarik mengenai peran pelatih Timnas Indonesia di sisa laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sneijder menyebutkan bahwa Alex Pastoor akan menjadi sosok yang mengatur strategi tim di lapangan, sementara Patrick Kluivert lebih berperan sebagai penghubung untuk mendatangkan pemain keturunan ke skuad Garuda. Prediksi ini diungkapkan Wesley Sneijder saat hadir dalam acara di media Belanda, Ziggo Sport, yang juga dihadiri oleh Alex Pastoor dan sejumlah pengamat sepak bola lainnya. Buat saya itu sangat simpel. Saya paham kenapa Patrick Kluivert dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain, kata Sneijder. Dia kemudian melanjutkan sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Denny Lanzaat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Namun jika itu terjadi, itu merupakan kombinasi hebat tambah ex-pemain yang pernah membantu Inter Milan meraih treble winner pada musim 2009 hingga 2010 tersebut. Dengan kombinasi antara Kluivert yang dikenal luas dan Pastoor yang lebih fokus pada taktik di lapangan, Timnas Indonesia bisa jadi memiliki potensi untuk tampil lebih baik di sisa laga kualifikasi. Menarik untuk melihat apakah prediksi Wesley Sneijder akan terbukti benar. Apa pendapat kalian tentang strategi ini? Jangan ragu untuk berbagi pandangan kalian di kolom komentar.
Yes, alhamdulillah kabar bahagia Jumat berkah ini semua jelas berkat kejelian Pak Erick Thohir. Nasib Ole Romagnoli di timnas Indonesia. Pelatih Oxford United ungkap janji mengejutkan. Pelatih Oxford United mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan terkait masa depan Ole Romagnoli. Apakah pemain muda ini benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Simak penjelasan lengkapnya yang akan membuat Anda terkejut. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan komentar terkait nasib calon pemain timnas Indonesia, Ole Romagnoli. Rowett memastikan bahwa Ole Romagnoli merupakan bagian dari skuad Oxford United dan menilai pemain muda tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Dalam wawancaranya dengan Oxford Mail, Rowett mengungkapkan bahwa timnya sudah memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk Ole Romagnoli. Kami memiliki banyak target dan banyak kesepakatan yang mungkin ingin kami capai. Tentu saja dia hanyalah salah satu dari mereka, kata Rowett, dilansir pada Kamis, (23 Januari 2025). Rowett juga menambahkan bahwa meski ada banyak pemain yang belum mendapat banyak waktu bermain, hal itu menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Oxford United. Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan, sambungnya. Lebih lanjut, Rowett menyatakan bahwa beberapa pemain berkualitas sudah mengisi skuad The Ox dan Ole Romagnoli merupakan salah satunya. Ole adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia juga memiliki banyak kualitas. Idris El Missouni adalah pemain yang belum banyak bermain di lapangan dan dia memiliki banyak kualitas, jelas Rowett. Mengenai rencana transfer, Rowett menambahkan bahwa meskipun pihak klub akan melihat peluang di pasar, mereka juga memiliki pemain-pemain yang ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang ingin bermain dan ingin mendapat kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan, tambahnya. Dengan pernyataan ini, Ole Romagnoli tampaknya berada dalam jalur yang tepat untuk terus berkembang di Oxford United. Bagaimana menurut kalian, apakah Romagnoli bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia ke depannya? Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mengapa Robin Mirisola bisa jadi kunci sukses timnas Indonesia? Ini 4 keuntungan yang akan didapatkan Robin Mirisola bisa menjadi faktor penting bagi timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Apa saja keuntungannya? Temukan mengapa pemain ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Bisa bikin fans timnas bahagia dan berpesta. Simak detailnya di sini. Profit pertama yang patut dicatat adalah sosok Robin Mirisola yang bisa menjadi bagian dari proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Robin Mirisola adalah penyerang berusia 18 tahun kelahiran Belgia pada 8 Desember 2006 yang masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk masa depan timnas Indonesia. Salah satu bukti kualitasnya adalah pencapaiannya masuk ke skuad senior Jonggen yang menunjukkan bahwa ia sudah siap bermain di level yang lebih tinggi. Dalam hal gaya permainan, Robin Mirisola dikenal sebagai bomber dengan karakter permainan menyerang bertipe defensive forward. Ini berarti dia bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pemain yang mampu bertahan dan membantu tim dalam membangun serangan. Tipe striker seperti ini seringkali turun ke bawah untuk menjemput bola dan berkontribusi lebih banyak dalam proses build-up serangan, bukan hanya menunggu bola di dalam kotak 16. Keuntungan ketiga adalah statistik impresif Robin Mirisola untuk pemain seusianya. Pada musim 2024/2025 ini, ia mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan bersama Jonggen di Liga 2 Belgia. Bahkan di musim sebelumnya 2023/2024, ia tampil cukup mengesankan dengan 4 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan. Keempat, Robin Mirisola memiliki rekam jejak yang solid di level kelompok usia. Ia sudah mengumpulkan total 4 caps bersama timnas Belgia mulai dari U16, U17, U18, hingga U19 yang menunjukkan pengalaman dan potensi besar dalam karier internasionalnya. Dengan berbagai pencapaian dan kualitas yang dimilikinya, Robin Mirisola bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Robin Mirisola bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia jika benar dinaturalisasi? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar.
Satu nama ini bikin kaget dan bisa gemparkan tanah air. Ini 3 kandidat asisten pelatih lokal yang dianggap ideal untuk Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Aji Santoso memberi bocoran mengenai 3 nama asisten pelatih lokal yang menurutnya sangat cocok mendampingi Patrick Kluivert. Siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut? Tonton selengkapnya di video ini. Aji Santoso turut memberikan pandangannya mengenai kandidat asisten pelatih lokal yang layak mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Menurut Aji, ada 3 nama yang sangat potensial, yakni Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Nova Arianto. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk membantu Kluivert dalam mengembangkan Timnas Indonesia. Kurniawan dan Bima yang sudah memiliki lisensi AFC Pro diakui Aji sebagai pelatih dengan kualifikasi tinggi. Sementara itu Nova Arianto meskipun memiliki lisensi A, tetap dianggap sebagai pelatih muda yang sangat berpotensi. Banyak pelatih lokal yang sudah memiliki sertifikat kepelatihan pro. Misalkan Kurniawan, Bima Sakti, dan Nova ini pelatih-pelatih muda yang punya masa depan bagus kalau mereka mau belajar terus, kata Aji, seperti yang dikutip dari Antara. Aji juga menilai langkah PSSI untuk membuka seleksi asisten pelatih lokal sebagai keputusan yang tepat. Hal ini dianggap penting agar pelatih lokal bisa mendapatkan ilmu sepak bola langsung dari kepala pelatih. Cukup tepat karena biar pelatih lokal bisa mendapatkan ilmu sepak bola secara langsung dari head coach, ujar Aji yang saat ini menjabat sebagai pelatih PSPS Pekanbaru. Ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Timnas Indonesia, Aji Santoso dengan tegas menolak. Ia menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah membawa PSPS Pekanbaru promosi ke Liga 1 musim depan. Nggak usah berandai-andai, saya masih fokus di 8 besar, jawab Aji. Dengan pandangan Aji tersebut, jelas bahwa ada banyak pelatih lokal berbakat yang siap mendukung Patrick Kluivert dalam mengembangkan Timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang calon asisten pelatih yang disebutkan Aji Santoso? Yuk, tuliskan komentar kalian. FIFA putuskan berikan kemudahan khusus demi bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memperbolehkan Mitchell Bakker dinaturalisasi tanpa lewat proses DPR cukup lewat perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI jadi harapanku. Di sisi lain, ex-Jo Arya Sinulinga bocorkan hal baru soal pemain ini. Penasaran? Simak baik-baik. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa garis keturunan Bakker yang terlalu jauh menjadi penghalang utama dalam proses naturalisasi pemain ini. Menurut Arya, Bakker memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui kakek buyutnya yang merupakan generasi ketiga. Namun hal ini tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain sepak bola. Tapi kita dapat info kelihatannya sulit karena hanya sampai buyutnya. Garis keturunan ketiga sudah tidak memungkinkan lagi untuk naturalisasi, ujar Arya melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis (23 Januari 2025). Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa aturan FIFA menetapkan minimal pemain harus memiliki hubungan darah hingga generasi kedua seperti kakek atau nenek langsung untuk memenuhi syarat naturalisasi. Batasnya adalah 2 garis keturunan, yaitu kakek atau nenek langsung. Kalau lebih dari itu, sudah tidak bisa lagi, tegas Arya. Kami selalu memulai dengan pengumpulan informasi awal. Setelah itu, kami memverifikasi dokumen resmi seperti dokumen pengadilan untuk memastikan garis keturunan pemain itu memang valid, jelasnya. Namun dalam kasus Mitchell Bakker, PSSI menemukan bahwa garis keturunan pemain berusia 24 tahun tersebut terlalu jauh. Hal ini membuat proses naturalisasi tidak dapat dilanjutkan. Bakker tidak eligible dan berat untuk diambil. Kalau garis keturunan sampai buyut itu sangat sulit diproses. Sayang kalau kita harus memulai sesuatu yang tidak memenuhi syarat sejak awal, tambah Arya. Namun meskipun hal ini tampak menjadi kendala besar, menurut admin semua tetap bisa terjadi jika Erick Thohir selaku pejabat yang berwenang mau melobi FIFA. Jika ada jalan untuk memberikan pengecualian atau melakukan perubahan aturan, peluang tetap ada. Seperti apa menurut kalian? Apakah mungkin ada cara untuk mengatasi kendala ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, memang anak muda ini levelnya sudah kelas dunia.
Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Marcelino Ferdinand temui FIFA dan bawa-bawa sosok Cristiano Ronaldo, sang maestro sepak bola dunia yang lebih hebat dari Lionel Messi. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak penjelasannya berikut ini. Marcelino Ferdinand baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia sudah lama mengidolakan Cristiano Ronaldo, pesepak bola legendaris yang memiliki segudang prestasi di Eropa dan dikenal sebagai salah satu bintang terbesar dalam sejarah sepak bola. Marcelino mengagumi Ronaldo bukan hanya karena pencapaian luar biasanya, tetapi juga karena semangat juang yang tinggi dan konsistensinya dalam menjaga performa. Saya menyukai Cristiano Ronaldo, ujar Marcelino. Dia memang berbeda. Saya tidak hanya berbicara tentang semua penghargaan dan gol-golnya. Saya juga berbicara tentang kedisiplinannya sebagai seorang pemain. Ia telah bekerja keras untuk menjadi salah satu yang terhebat sepanjang masa. Saya menyukai cara dia bekerja, tidak hanya bakatnya, tambahnya seperti yang dilansir dari laman FIFA. Selain mengidolakan Ronaldo, Marcelino juga mengungkapkan bahwa sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupannya sejak kecil. Dalam keluarganya, olahraga ini sudah dikenalkan sejak dini. Sejak kami masih kecil, kami semua bermain sepak bola bersama. Kami sangat menyukainya. Ayah dan saudara-saudara saya selalu menonton pertandingan Real Madrid dan Manchester United bersama saya, kenang Marcelino. Saya terkadang merindukan momen-momen itu, lanjutnya. Mimpi besar Marcelino adalah bermain di Piala Dunia, dan saat ini dia bersama skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap anak di Indonesia memikirkan hal itu. Itu adalah salah satu mimpi terbesar saya, tutupnya. Marcelino bertekad memberikan kontribusi terbaik agar timnas Indonesia bisa mewujudkan impian besar untuk tampil di Piala Dunia. Pernyataan Marcelino menunjukkan betapa besar ambisi dan tekadnya, serta semangat juang yang terus menginspirasi. Apakah menurut kalian Indonesia bisa meraih impian tersebut di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Australia akui kehebatan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Ancaman yang tak bisa diremehkan. Media Australia kini mulai melirik serius kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa saja yang dikatakan oleh media negeri kanguru ini mengenai potensi ancaman besar dari skuad Garuda? Simak penjelasannya di video ini. Media Australia The West Australian memberikan pernyataan mengejutkan terkait timnas Indonesia setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dalam laporannya, media negeri kanguru ini menyebutkan bahwa Kluivert kini menjadi ancaman nyata bagi harapan Australia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Patrick Kluivert muncul sebagai ancaman besar berikutnya bagi harapan Soccer Oos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia karena penyerang legendaris Belanda itu hampir sekarang telah resmi. Red mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Indonesia. Tulis The West Australian. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia akan berlangsung dalam pertandingan penting melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Saat ini Australia berada di peringkat kedua grup C dengan 7 poin, sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Namun Indonesia unggul dalam selisih gol yang lebih baik dibandingkan 4 tim lainnya di grup, menjadikan skuad Garuda kini sebagai tim yang sangat diperhitungkan. Kehadiran Kluivert di timnas Indonesia membuat lawan semakin was-was, termasuk media lokal Australia. Indonesia memaksa hasil seri dengan Australia tahun lalu yang menyebabkan Graham Arnold mengundurkan diri sebagai bos Soccer Oos, lanjut laporan tersebut. Dengan strategi dan pengalaman Kluivert, Indonesia diyakini bisa memberikan kejutan lebih besar di sisa kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah Kluivert bisa membawa Indonesia meraih hasil maksimal di laga mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah resmi tepat hari ini diumumkan, langsung dibocorkan PSSI melalui Bu Vivin Cahyani, 2 pemain naturalisasi siap gabung timnas Indonesia. Sosoknya jelas bikin kaget dan banyak yang belum tahu. Siapakah kedua sosok tersebut? Simak baik-baik di sini. Vivin mengungkapkan bahwa naturalisasi De Roo tidak bisa dihindarkan mengingat kebutuhan posisi kiper di timnas putri Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi.
Memang keluhannya dari tim ini kan memang kami ini kesulitan di kiper. Karena ukuran kiper kami cenderung kecil, kata Vivin dikutip pada Jumat dalam kurung 24 Januari 2025. Perempuan berusia 49 tahun itu juga menyebutkan bahwa Iris sudah mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Putri Indonesia sambil menunggu proses naturalisasi yang akan dijalani pemain tersebut. Sekarang sudah hadir di Surabaya itu Iris. Iris tingginya hampir 180 cm, ujar Vivin menyoroti keunggulan fisik Iris yang akan memperkuat posisi kiper. Selain itu, Vivin juga berencana mengupayakan proses naturalisasi untuk Fischer, pemain lain yang akan bergabung dengan Timnas Putri Indonesia. Menurutnya, kedua pemain tersebut sudah memenuhi syarat administratif untuk melanjutkan proses naturalisasi. Penyerang posisinya sudah cek masalah administrasinya mereka lengkap dan bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tambah Vivin. Kami coba yang terbaik untuk Timnas Putri, tandasnya menegaskan komitmen untuk memperkuat Timnas perempuan dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain baru. Dengan langkah-langkah tersebut, Timnas Putri Indonesia berusaha memaksimalkan potensi yang ada untuk bersaing lebih kompetitif di level internasional. Apa pendapat kalian tentang upaya naturalisasi ini? Tulis komentar kalian di bawah.